Langsung aja menuju ke arah Land of Dawn. Ini adalah game yang pertama. Game yang kedua. Game yang kedua di match yang pertama. Dan lihat Sugar langsung fokus menuju ke arah satu buah Purple Buff dan berhasil diamankan dengan Retribution karena Sugar nggak mau kehilangan Purple Buff. Ini juga sangat dependent dari seorang Cyclops menggunakan satu buah Purple Buff. Bude Monster, silakan. Yes, dan Onyx Esports lagi dan lagi mereka mencoba untuk mengganggu terus membuka jalur untuk Suns berfarming di area jungle untuk Rebellion Genflix untuk menjauh pull-up dari pergerakan Onyx Esports yang terus memberikan pressure di area jungle. Satu jungle hilang akan semakin memiskinkan Rebellion Genflix. Tapi Drian nggak berhenti di situ bersama dengan Kipoy langsung urus ke area Sugar dan juga Val dalam bahaya. Masih bisakah dia kabur tapi ternyata tidak. Injektor ke area belakang, Valnya tumbang terlebih dahulu tapi ditukarkan dengan Drian 1 untuk 1. Belum selesai, Kipoy masih bisa kabur, flicker sudah digunakan tapi teman-teman dari Rebellion Genflix masih mengejar ke area depan dan Julonot wow-nya berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan terhadap Rebellion Genflix. Mereka mendapatkan 2, mereka cuan. Alright, kita kasih lihat cara bottom lane. Biru bakal menjadi pilihan kedua dan bahkan Tempo sampai telah dikeluarkan satu hit terakhir diamankan oleh seorang Sang. Tapi Bude yang unik adalah dengan adanya 2 tank kali dari Drian dan juga Kiboy, tandanya dari Rebellion Genflix bakal udah pasti fix diacak-acak di arah backline-nya. Val mencoba untuk memukul kembali ke arah jungle-nya, digigit oleh seorang Kupa, tapi ternyata tidak berani ada teamfight yang dilakukan oleh seorang Genflix kali ini karena mereka pun sadar. Mereka pun sadar Bude, belum ada power dari segi Sugarnya, belum ada peak powernya. Tapi dia dikasih cepat, duel Dragon telah dimiliki. Tapi memilih untuk ke arah belakang, Jet Kunda dan bahkan Senpu menyelamatkan Hadi dari serangan Rian dari cegatan maut. Tim Rebellion Genflix, Bude silakan. Jungle sekarang dari Purple Buff juga diganggu, injektor sudah dikeluarkan. Drian terlalu maju di depan teman-teman dari Onyx Esports, nggak bisa untuk nge-follow up apa yang dilakukan oleh Drian tadi di area Purple Buff. Dan Rebellion Genflix, tengok ini 5 membernya langsung ngerespon ke area tengah dan itu dimaksimalkan pula oleh Onyx Esports. Onyx Esports nggak panik, nggak masa panik, nggak. Mereka berhasil untuk mendapatkan objektif gaming yaitu Turtle. Kita bisa ngeliat tadi dari Turtle Camp-nya juga. Dan ini adalah snack time juga nih Oji. Iya benar banget, dan Huba lagi disuruh bilang, kalian kalau di rumah aja dah nonton snack video, mantap. Oke, langsung back to the top lane di mana one by one situation boost melawan Jelonot. Wow, kali ini Jelonot sedikit kesulitan walaupun clearing minion lebih dimiliki oleh seorang Jelonot. Tapi ingat, Boots dengan pasif yang dia miliki bakal bertahan di lane-nya sampai Sun Gokong keluar dari goa. Tapi kali ini para pemain dari tim Rebellion Genflix sudah berada di arah rumput. Akankah terjadi ganking di arah top lane? Sugar di depan sana membuka vision. Boots sudah tahu tidak mungkin Sugar seorang diri tanpa ada pengawalan ketat dari tim Rebellion Genflix. Bude Monster, silakan. Tidak terpancing, dia bersembunyi dengan sangat baik, nggak menunjukkan dirinya. Tapi Kipoy malah di sini yang berada di area jungle, langsung dikeluarkan dan combo dikeluarkan oleh Rebellion Genflix. Flicker digunakan, Kipoy gagal selamat dengan adanya Huba mendapatkan lasitnya. Boots mencoba untuk melawan counter attack-nya. Drian bersembunyi pula langsung melakukan backup, tapi eject lagi dan lagi damage dikeluarkan. Suns pun hadir, join the fight dan Tempest of Blade ke area Rebellion Genflix masih bisa selamatkan. Wow, Bude silakan. Hilang sudah Jelonot. Wow. Dia kembali ke area base dipaksa oleh Onyx Esports dengan tumbangnya. Jelonot, Biro juga dia nggak berusaha untuk ngapa-ngapain. Dia cuma mau nge-push aja di area bottom lane-nya. Sementara itu, Kiboy dan cewek, mereka ke area bottom lane. Mau ngepanis Birul. Dengan tiadanya darah putih, Birul akan sedikit sulit kah? Dan dia masih bisa selamat dengan adanya bantuan dari Huba. Di heal, sempat kembali. Dan Onyx Esports gagal mempanis di area bottom lane-nya. Sementara itu di arah mid lane, Oji. Oke, kalau ini di arah mid lane, di mana ada Val. Di depan sana tergigit sedikit demi sedikit Bude Monster, tapi Sans bakal coba Force. Astabok Force telah dikeluarkan, ejector pun sudah hilang, tapi Tempo Sombert keluar belakang. Tapi sepertinya Sans tertangkap dengan Star Power Lockdown, membuat tim Onyx Esports harus mundur kembali, harus regroup kembali karena depan sana Rian udah maju ke arah backline tapi nggak punya duel dengan tergigit begitu saja oleh seorang Kupa juga menjadi pilihan. Boots menahan semua damage yang diberikan, tapi lihat Retribution sampai mendapatkan, dan Retribution yang mendapatkan oleh seorang Sans, bukan Retri Indomerit, tapi bahkan di depan sana Ubah sekretor
Salma maju ke ruang Lanjut. tumbang dan bahkan kali ini permain dari tim Rebel dan Kevin Sanford begitu saja Trian pun belum punya the way of dragon. Yes. Ini Rebel Kevin diacak-acak dari arah backline-nya. Bude Monster silakan. Iya, Rebellion Genflix kita ngeliat kalau mereka resource skill sudah dikeluarkan tapi belum bisa mendapatkan apapun, nggak bisa men-trade apapun. Dan sekarang Kipoy yang berusaha di area top lane berusaha berfarming Ria pun masih bisa selamatkan. Tidak, tapi pertukarannya sangat-sangat merugikan Rebellion Genflix. 2 tumbang di atas dan di tengah pun Onyx Esports Suns berhasil melakukan solo kill di area tengahnya. Jadi 3 member tiba-tiba langsung hilang begitu aja setelah mereka kalah dari war yang ada. Dan mereka satu persatu lagi muncul lagi, tidak menunggu, nggak bisa melawan setup. Dan Onyx Esports semakin nggak kasih napas, mereka langsung aja ngegas di sisi yang berbeda. Dan Uci di area parkour mau di... Yes, bakal dipaksa Bude Monster, bakal coba dihadapi. 2 orang sudah hilang, Fall menjadi pilihan ketiga. Tapi ternyata Suns sekali bakal lebih damai untuk mendapatkan seorang Fall. Tapi tidak mau terburu-buru karena tidak ada Tempest Somblet ke arah belakang. Saat dilempar, Jacksonnya Kupa menjadi pilihan. Apakah Tempest Somblet baru dikeluarkan? Fall kali masih bisa selamat. Tapi ternyata Deviant Sword memilih untuk mundur karena ingat, ini Suns Gelora Birahi. Anak mudanya bisa ditahan dan ini adalah satu hal yang harus dimiliki oleh para professional player. Karena menahan semua ego untuk mendapatkan point kill dan tidak melakukan blunder di scene kompetitif di Liga nomor 1 di Indonesia sangatlah penting. Bude Monster silakan. Yes, jelas banget di sini. Suns kita lihat dari kill participationnya masih sangat tinggi dan GPM-nya juga KDA dibandingkan Sugar yang agak sedikit tertatih-tatih kali ini di 2 game tentu agak jauh dari angkanya. Dan ini Onyx Esports pun mereka belum berhenti begitu saja di area bawah. Birul dipanis, siapapun yang terlihat di map langsung diajar oleh Onyx Esports. Mereka nggak pandang bulu siapapun yang ada dan tengok damage yang dikeluarkan dari Champion begitu besar langsung area belakang Paulnya dan Tempest Somblet dikeluarkan. Semua resource skill dari Onyx Esports sudah dikeluarkan, begitu pula sekarang dengan Sugar dan juga di area bawahnya Hubanya Immortality pecah, tersapu bersihkah? Tidak, hanya Huba seorang diri yang berhasil selamat karena Onyx Esports mereka nggak mau terlalu gegabah, mereka menunggu wave ini untuk masuk. Suns juga sekarat, mereka akan mendapatkan 1 turret di area bottom lane ditambah dengan bonus yang sangat banyak. Mereka dapat banyak banget kill di area bawah. Oji ini namanya diskon akhir tahun. Ini namanya diskon akhir tahun Bude. Beli 1 belanja 1 dapetin hadiah banyak. Tapi Bude Monster, aku mau nanya, ini kayaknya menurut aku pribadi ini sangatlah sayang atau membuang shot sia-sia nggak sih kalau Huba dipakein hero seperti ini? Karena menurut aku Huba itu kayaknya dipakein hero high ground atau punya burst damage itu bakal lebih efektif untuk tim Rebellion Genflix. Gimana menurut Bude dan juga Thalia? Silakan. Iya, menurut aku dengan adanya Rafaela dari Huba ini memang cukup bagus untuk sisinya, tapi nggak kuat buat nahan badan. Dan silakan Ranger Mas. Oke, bakal coba dipasang itu saya mega kill dapatkan. Menuju ke arah belakang, Celonat, wow, harus hilang. Dan bahkan Bus memasuki ke arah backline. The wipe out. Tidak berhasil oleh Rebellion Genflix. Dan bahkan kali ini Onyx Esports bebas mendapatkan ini bentuk turret dari bottom lane. Bakal coba dipaksakan untuk menuju ke arah one strike push. Apakah berhasil didapatkan? Karena masih ada 1 detik dan bahkan Paul udah kembali ke lane of down. Paul masih bisa untuk mengcover. Lihat Kupas sudah didapatkan. Paul menjadi pilihan. Rigid out. Dan bahkan Sugar udah kembali ke lane of down Bude Monster kali ini. Iya, pemilihan silakan Bude Monster. Rebellion Genflix kayak mereka nahan dengan sangat baik kali ini, tapi di menit yang ke-9 di game kedua ini begitu menyulitkan mereka. Bahkan Rebellion Genflix mereka nggak ngedapetin atau menyentuh turret dari Onyx Esports, tapi ejector, a nice initiation dari Rebellion Genflix mempanis Suns untuk kali pertama. Suns tumbang. Wow, kali ini kayak kondisinya ini, sih Bude, begitu mengejutkan ya. Masih ya, birahi mudanya masih ada. Thalia silakan. Ya ini mana sudah ada replay by Samsung, walaupun dari seorang Huba sudah mendapatkan Holy Baptism yang on point banget, tapi di sisi lain Bootsnya ini terlalu kuat nahan badan di depan, dapat double kill dan langsung di backup dengan adanya Yanon Overtune yang dimiliki oleh Siwi, langsung bisa me-wipe out semua pergerakan dari Rebellion Genflix. Sayang sekali, tapi di sisi lain Ranger Mas.
Oke, berhasil mendapatkan 1 poin. Shutdown terhadap seorang Kagura. Lihat Lord Cam CCTV dari kamera di Lord by Living by Mandiri. Kali ini sudah terbuka. Tandanya bakal ada team fight 4 versus 5. Ini bukan hal yang baik. Tapi sepertinya kalau aku lihat dari Rebel dan Genflix, jangan sampai mereka terlambat. Karena lihat udah mulai tergigit. Fase Kratul Maut, seperempat terakhir. Monster kita dapatkan. Tidak menuju ke arah belakang. Juga menjadi pilihan. Dan lihat Suns Objective Gaming. Dan bahkan dapetin 1 poin lagi. Tempest of Blood belum dikeluarkan. Suns masih mau lebih. Lihat voice-nya berhasil digunakan untuk mendapatkan 1. Lagi for double kill. Lagi for triple kill. Tapi ternyata tidak dipaksakan oleh seorang Suns yang gak santuy. Di belakang sana Bude Mokhtar. Hanya menyisakan 1 Jelonot Wow dan Onyx Esports mendapatkan banyak sekali keuntungan melihat mereka ngedapetin Lord. Push mereka selanjutnya itu aku nggak tahu sih, kayaknya akan menjadi akhir bagi Rebellion Genflix kalau mereka gagal untuk menahan Onyx Esports di push selanjutnya. Ini Suns aja tengok, dia berani banget loh di area bawah sendirian, sementara itu teman-temannya di area atas. Sepercaya diri itu Onyx Esports di game yang kedua kali ini. Benar-benar itu memancing keributan, tapi sayang sekali keributannya tidak terpancing oleh Rebellion Genflix. Mereka dengan trigger disiplin yang dilakukan oleh Rebellion Genflix dengan sabar, nggak mau komit karena Suns masih punya Tempest of Blade. Cewek nggak bisa pulang, maunya digoyang, dapatkan ditumbangin begitu saja oleh seorang Jelonado. Wow, tapi ternyata biru kali ini di arah top lane sana dapetin killing spree. Suns udah menghilangkan 1 orang penting untuk mendefense dari base Rebellion Genflix. Di arah belakang langsung dikeluarkan Aristophan Bow dari top lane sana, bangun jadi fokus juga untuk para pemain tim dari Onyx Esports. Onyx Esports Tempest of Blade taruh Huba ke arah belakang, tapi ternyata Huba masih bisa selamat dan bahkan Jelonado. Wow, kali ini semua damage dari mereka dan mereka menuju ke arah seorang jauh head. Gas lagi didapatkan, Boost save the day, Boost carry the game, dan Suns menuju ke arah backline. Mundur terlebih dahulu, nggak mau memaksakan keadaan karena mid lane-nya bakal bisa didapatkan oleh tim Onyx Esports. Bude Mokhtar silakan. Iya, ini akan menjadi super minion untuk selanjutnya. Rebellion Genflix masih bisa menahan. Ada sedikit napas segar, angin segar. Tapi kalau dilihat dari player gold by Living by Mandiri, 4 member dari Onyx Esports menduduki top dari goldnya. Dan kalau dari Rebellion Genflix sendiri, ini kayak biru, Jelonot Wow berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, tapi Sugar dengan adanya Cyclops kayaknya kali ini gak bisa terlalu memaksimalkan damage-nya ya. Bahkan dari damage-nya, ternyata Cyclops di nomor 3, Suns dan cewek berada di area atas. Kaguranya selalu bisa ngedapetin 4-3 member rame-rame, dikasih payung, damage second-nya Val Birul berhasil menjadi samsak bagi Onyx Esports. Tapi ini yang harus dipermasalahkan, gimana caranya teman-temannya untuk memberikan damage lebih. Dan inilah dia, Onyx Esports langsung maju ke area depan, digeprek ke Electro Final belum sudah dikeluarkan, tapi Rebellion Genflix 1 hilang, hanya biru. Onyx Esports masih dengan 5 membernya di area belakang, terus-terusan dan geprekan terakhir dari Boots mendapatkan foul. Onyx Esports akan ngegagas terus 3 lawan 5, Oji. Bahkan tapi kali ini mencoba untuk bertahan. Boots juga di depan, Boots carry the game. Dan lihat kapaknya di sana memberikan seorang Jelonado pressure dan bahkan mundur begitu saja. Flicker dengan 1 buah gebrakan maut, jatuh sampai ke arah belakang dan looking for wipe out. That is it. Onyx Esports mengamankan poin dengan game 2-0 penuh di hari yang kedua. Bude Mokhtar dan juga Salia. Wow, semakin memantapkan diri di game kedua kali ini. Onyx Esports landaknya ngamuk makin tajam lagi. Setelah game yang pertama mereka kayak mengasah duri-duri mereka, dan di game yang kedua tanpa ampun, tanpa napas, turret mereka nggak tersentuh oleh Rebellion